dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya yang sangat besar dalam kehidupan kita, masih ditetapkan kita sebagai orang yang beriman dan berislam dengan baik dan benar. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, umat Islam dihadapkan berbagai tantangan yang bisa melemahkan akidah mereka. Gempuran budaya barat dan perkembangan teknologi serta banyaknya pemikiran-pemikiran, di antaranya pemikiran sekuler, sering menggoyahkan keyakinan seorang muslim terhadap agama. Apa itu sekuler? Ulama berkata sekuler itu almaniyah, yaitu fasluddin anil haya, memisahkan agama dengan kehidupan di dunia ini. Atau disebut sekuler itu iqamatud dunya bi ghairi asasid din, membangun kehidupan dunia tanpa asas agama. Saudaraku sekalian, kita melihat bahwa sekarang ini tantangan akidah pada zaman modern semakin kompleks, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kita sekarang masing-masing dalam kehidupan kita ini, gak tua, gak muda, bahkan bayi pun itu sudah dikenalkan dan memegang yang namanya seluler atau HP. Saudara sekalian, mari kita mengoptimalisasi supaya betul-betul optimal tentang teknologi ini kita pakai dan menggunakan platform digital yang sekarang kita memiliki medsos atau media sosial. Mari kita gunakan untuk kebaikan dan untuk tujuan dakwah Islam. Kita harus banyak menghindari konten-konten yang bisa merusak iman kita. Buatlah alarm-alarm pengingat kita untuk zikir pada Allah. Buatlah alarm-alarm yang mengingatkan kita untuk tepat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menggunakan waktu tepat ini dengan alat digital kalau berhubungan dengan manusia. Begitu ada janji itu mesti bunyi mengingatkan dirinya. Ini banyak terjadi saudara sekalian. Tetapi untuk berhubungan dengan Allah tidak dipercanggih, dibiarkan begitu saja. Padahal ini bisa dipakai untuk mengingatkan kita di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari saudara sekalian, kita selalu berada di komunitas orang-orang soleh. Kumpulan-kumpulan kita di grup WA itu sebaiknya kita memilih betul-betul berada di bi'ah, lingkungan orang-orang yang baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takwalah kalian pada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan adalah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, di dalam surah At-Taubah 119. Dan kita supaya memiliki teman dan lingkungan orang-orang yang soleh untuk saling
mengingatkan di dalam kebaikan dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selamat saudara sekalian. Media sosial ini yang ada pada kita ini kalau sudah diciptakan agar pesan bisa sampai lebih cepat, lebih luas dan lebih masif. Dulu seorang dai harus mengadakan safar berhari-hari untuk menyampaikan satu ilmu di dalam satu majelis. Hari ini kita mengetahui satu video bisa sampai ke ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Karena ini tantangan akidah kita di zaman modern ini. Banyak paham-paham materialisme dan hedonisme yang hanya untuk menikmati kehidupan dunia saja. Saudara sekalian, terbukti banyak di antara kita itu senang kalau pergi ke plaza. Bahkan nggak cukup banyak permainan game-game di gadget. Walaupun ada aplikasi Al-Quran, tapi jarang dilihat dan jarang ditengok. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting menjaga akidah kita sebagai benteng utama di dalam mengatasi problem bagi umat Islam. Karena saudara sekalian, di akhir zaman seperti sekarang ini akan banyak fitnah. Fitnah tersebut laksana kegelapan yang gelap di malam gulita, sehingga seorang tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tersebut. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil amali fitanan qata'il laili al-mudlim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah kalian untuk melakukan amal soleh, yaitu sebelum datangnya fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yaitu kata Nabi SAW, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di waktu pagi dalam keadaan beriman dan di waktu sore dalam keadaan kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada pula seorang itu di sore hari dalam keadaan iman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Kondisi akhir zaman ini saudara sekalian, terutama di abad modern ini, banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam, terjadi banyak fitnah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada dua macam fitnah yang dikenal dengan S2. Pertama adalah fitnah yang banyak menimpa umat manusia, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Pertama saudara sekalian, fitnah syubhat. Syubhat ini artinya samar. Syubhat artinya kabur, tidak jelas. Jadi fitnah syubhat ini adalah fitnah kekaburan di dalam memandang sebuah kebenaran, di mana kebenaran dianggap kebatilan, sedangkan kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Apabila fitnah ini menimpa hati seorang, maka akan merusakkan ilmu dan keyakinan serta merusak akidahnya. Sehingga saudaraku sekalian, perkara yang hak dan ma'ruf menjadi samar. Orang yang terkena fitnah ini saudara sekalian tidak akan mengenal ma'ruf yang baik dan tidak akan mengingkari kemungkaran. Bahkan kemungkinan penyakit ini dapat menguasai sampai taraf meyakini perkara yang ma'ruf menjadi mungkar dan perkara mungkar itu menjadi ma'ruf, atau bisa perkara bid'ah itu dianggapnya sebagai sesuatu yang sunnah dari Nabi SAW.
Kita perhatikan sekarang saudara sekalian, di alam nyata dan di alam maya yang sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Orang tidak bisa lagi menilai tolok ukur kebenaran itu seperti apa. Kalau orang itu sudah memposisikan seperti casingnya seorang ulama dan dia kemudian banyak menyebut dirinya itu adalah orang yang suci dan kemudian banyak diikuti. Bagaimana kesuciannya, dan ini sebuah marketing untuk memasarkan diri, dan ternyata memang banyak pengikutnya. Dia tidak perlu lagi berpedoman terhadap Quran dan Sunnah Nabi SAW, cukup selalu berkonsultasi kepada Rasulullah SAW dalam keadaan bertemu dengan Nabi di waktu jaga ataupun dalam keadaan mimpi. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah termasuk syubhat. Tapi kenyataannya banyak yang mengikuti. Kalau seorang itu berkonsultasi dengan Rasulullah itu dianggapnya paling benar. Mengapa? Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Marra'ani fil manam faqad rani fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihat aku dengan sebenarnya, dan karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Menurut para ulama, hadis ini tidak diragukan kesohihannya, hanya disalahpahami. Ini saudara sekalian, dua sosok tokoh seperti ulama, kemudian dia berdialog. Yang satu mengatakan, saya bukan sekedar mimpi, bertemu Rasul dalam keadaan jaga, dan waktu itu Rasulullah memakai sorban seperti saya, pakai jubah dan sorban seperti saya. Ini saudara sekalian katanya. Yang satu mengatakan lagi, bahkan saya ketemu Rasulullah itu dalam keadaan saya melihat Nabi memakai batik dan memakai belangkon seperti saya. Ini marketing saudara sekalian untuk mencari banyak pengikut. Dan kalau kemudian ditanyakan di mana bertemu Rasulullah, dia menjawab bertemu di kuburan Sunan Ampel. Bagaimana kau lihat Rasulullah? Dia mengatakan jenggotnya putih semua. Padahal dalam hadis Nabi SAW, kata sahabat, melihat Rasulullah itu tidak lebih dari 20 helai jenggot yang putih dari Rasulullah SAW. Jadi saudara sekalian, kemudian ditanyakan lagi, bagaimana kau melihat Rasulullah? Rasulullah itu memakai dia baju batik dan memakai sarung gajah duduk. Lalu Rasulullah memakai songkok nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya itu, Rasul ternyata merokok gudang garam. Ini promo ini. Ini hati-hati tukang ngibul, tapi banyak pengikutnya saudara sekalian. Jadi jangan sampai menjadikan tolok ukur ini orang yang suka mimpi mengaku bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga atau mimpi. Memang hadis itu sahih, tapi kata para ulama, kalau yang bermimpi itu adalah para sahabat, itu dijamin 100% dia tidak akan bohong melihat ciri-ciri Rasulullah. Mengapa? Karena para sahabat pernah berjumpa, bertemu Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah wafat, sahabat kemudian bermimpi Rasulullah, itu tidak bisa ditipu oleh setan, karena para sahabat itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau untuk orang sekarang saudara sekalian,
Ini harus dikonsultasikan kepada ulama yang ahli hadis, terutama kalau membaca kitab hadis Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi tentang sifat-sifat Nabi. Kalau cocok dengan hadis sahih, melihat Nabi di dalam mimpinya, maka dia benar telah melihat Rasulullah, tapi sembunyikan untuk keimanan diri supaya semakin kuat. Saudara sekalian, kalau tidak cocok, itu artinya setan mendatangi Anda dan menyerupai wajah orang lain, mengaku-ngaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara syubhat, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini tidak lagi di alam nyata, juga di alam maya. Ini banyak kita lihat yang berseliweran ya. Orang itu tinggal milih kemaksiatan apa kebaikan. Fitnah syahwat ini adalah fitnah nafsu yang selalu mengajak pada perbuatan buruk dan keji. Di antara fitnah syahwat ini yang paling bahaya kata Nabi, fitnah wong wedok. Ini bukan nyalakan orang perempuan, tapi yang mau ini dijadikan sebagai alat. Karena kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Di dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan sesudahku satu fitnah atau ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Saudara sekalian, ini namanya wanita berkhasiat ariat. Berkhasiat ini bukan memiliki kemanjuran, bukan di dalam bahasa Arab. Khasiat ariat, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Itu betapa bahayanya fitnah wanita ini dan berapa banyak jumlahnya. Karena wanita yang berpakaian tapi telanjang semua menjadi ujian keimanan bagi seorang muslim. Yang kata Nabi, di antara yang dilihat oleh Rasulullah SAW, banyak di neraka wanisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang ariyat. Ini satu rumpun dengan uryan atau iryan. Para ulama dulu ketika berdakwah di daerah Papua, karena banyak orang telanjang itu disebut iryan. Iryan atau uryan itu maknanya telanjang. Yang sekarang jadi Papua itu saudara sekalian ya. Ini ariyat. Jadi kata Nabi SAW, banyak mereka itu tidak bisa masuk surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujad min masirati kada wa kada. Karena sesungguhnya bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Saudaraku sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kita saling menasehati karena kita tetaplah berada di grup-grup WA yang mengindikasikan itu banyak kebaikan dan banyak dakwah supaya kita selamat. Karena grup-grup WA walaupun dia itu lembaga dakwah bocor juga. Karena grup WA lembaga dakwah itu pernah tersusupi jam 1 malam itu mereka ini bangun, ternyata ada pesan dari ketua lembaga dakwah, tolong itu gambar-gambar itu dihapus semua. Loh, siapa yang mengirim? Lalu ada yang tanya, dihapus semuanya apa satu-satu? Ya semuanya, kalau satu-satu itu menikmati namanya. Ternyata ada 90 gambar porno. Masya Allah itu ya. Setelah dihapus yang ke-90, menyesallah ya. Getun ini menyesal bukan karena tobat. Mengapa kok dihapus? Ya, untuk disimpan saja kan bisa. Ini saudara sekalian, ini banyak fitnah.
Jadi semoga kita berada di lingkungan bi'ah dan mulia yang soleh. Karena saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini cepat terpengaruh teman pergaulannya termasuk di sosial media. Karena kata Nabi SAW, itu dengan hewan saja manusia bisa terpengaruh, apalagi dengan sesama manusia. Kata Rasulullah SAW, al-fakhru wal khulaya fil faddadin ahlil wabar was sakinatu fi ahlil ghanam. Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan penggembala onta, dan ketenangan itu berada pada orang-orang yang menggembalakan kambing. Jadi Nabi mengabarkan menggembala kambing, menggembala onta saja berpengaruh akan timbulnya kesombongan, dan menggembalakan kambing bisa berpengaruh akan timbulnya sifat ketenangan. Jika dengan hewan saja, saudara sekalian, manusia yang itu tidak mengerti pembicaranya, tidak tahu maksud apa suaranya, bisa terpengaruh, apalagi dengan sesama manusia. Jadi semoga kita berada tetap di grup-grup WhatsApp orang-orang yang soleh, supaya kita tetap terjaga keimanan dan akidah kita. Semoga kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.